Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Yofenirza dari kelas 2 TIE di mata kuliah Bengkel Pemrograman Framework 2. Pada kali ini saya akan membahas materi dari pertemuan 6 yaitu terkait React Router DOM beserta Dynamic Error Patch. Nah, di sini saya akan memulai dari mempresentasikan hasil latihan di praktikumnya terlebih dahulu. Di sini sudah muncul untuk title atau header dari patch-nya, ada dashboard, kemudian ada breadcrumb dan juga add button-nya. Nah, di sini untuk orders itu sudah dinamis juga dari breadcrumb-nya. Kemudian di sini ada table dari data JSON. Lalu di sini juga ada add button yang ketika diklik akan memunculkan form. Begitu juga untuk customer ada data 30. Kemudian ada add button untuk menampilkan form. Dan juga dinamik untuk breadcrumb-nya. Kemudian dari error 400 seperti ini. Error 401 seperti ini. Error 403 seperti ini. Dan juga untuk error not found itu seperti ini. Saya mengambil error-error ini dari referensi Figma dari sini, lebih tepatnya. Kemudian untuk vektor ilustrasinya itu diambil dari referensi-referensi desain yang lain, seperti yang di sini, yang di sini, dan juga yang di sini. Untuk layoutnya itu tetap memakai dari yang patch yang ini, referensi yang ini. Mungkin untuk penggunaannya itu di sini saya menggunakan komponen ya untuk memanggil error patch-nya seperti ini. Lalu kemudian juga untuk dari breadcrumb yang ada di headernya, komponennya itu seperti ini. Oh sorry, di page header seperti ini. Jadi dia ngebaca array, baru ketika dia array dia bakal nge-map data-data dari ininya, dari page-nya. Dan untuk pemanggilan itu ada di masing-masing pages, seperti yang ada di customer, seperti ini, titles dan breadcrumb. Kemudian untuk dashboard seperti ini. Dan juga di order seperti ini pemanggilannya, page headernya. Mungkin untuk materi dari latihan atau hasil dari latihan segitu dulu aja. Lanjut ke pembahasan desain yang saya pilih untuk proyek saya. Nah, di sini untuk desain proyek Figma, saya menggunakan desain dengan referensi seperti ini untuk landing page. Kemudian di sini ada dari review user. Seperti ini review usernya. Kemudian dari karir seperti ini. Lalu di sini untuk dari FAQ atau frequently asked question seperti ini. Nah, untuk desainnya seperti ini secara keseluruhannya. Jadi di sini juga ada error patch-nya. Ada error patch 404 seperti ini, 401 seperti ini, 403 seperti ini, juga 400 seperti ini. Lalu untuk patch-patch yang lainnya, landing patch ya, seperti ini. Kemudian ada dari review usernya. Lalu di sini ada juga dari karirnya. Dan yang terakhir ada FAQ-nya, seperti ini halamannya. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk presentasi dari desain Figma-nya. Karena di sini landing page sudah dibahas kemarin, jadi untuk review ini paling saya akan membahas terkait dari pemecahan komponen ini menjadi 3 bagian. Di sini ada hero-nya, lalu ada list-nya, kemudian di sini ada feedback-nya. Nah, untuk komponen tersebut akan saya bahas terlebih dahulu. Kita mulai dari bagian yang user review. Nah, di sini dari user review terbagi menjadi beberapa komponen. Lebih tepatnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan komponen utamanya itu adalah komponen user review. Di sini saya memanggil container call dari reusable component. Kemudian ada header juga dari reusable komponennya. Lalu di sini ada komponen hero review yang digunakan untuk memanggil review yang besar seperti review yang ada di sini. Sebentar. Nah, lalu di sini saya memanggil map review card-nya. Jadi dari masing-masing data JSON yang ada reviewnya seperti ini kan saya panggil menggunakan map.
Nah, di sini tuh diimport juga untuk data JSON-nya, lalu di mapping berdasarkan data-data yang akan diambil seperti star, name, data, image, company, dan review. Lalu untuk give review-nya itu adalah section yang ini, umpan balik ini. Jadi seberapa puas untuk pengguna itu menggunakan eh, layanan sistem ini. Yang mana itu untuk give review seperti ini. Untuk komponennya di sini ada card yang mau wrap atau membungkus tulisan atau elemen ini. Kemudian di sini ada review button 1 sampai 5. Lalu ada button submitnya. Dan juga nih tulisan keterangan sangat sulit hingga sangat mudah. Lalu yang terakhir itu ada komponen review button yang dipanggil itu di sini sebagai uh, uh, tombol untuk memilih 1 hingga 5. Lalu kemudian di sini ada juga untuk career page. Lanjut ke komponen selanjutnya di karir. Nah, di sini ada nah ini karena reusable komponen jadi tidak masuk hitungan. Di sini ada satu career card, kemudian ada Y card dan dua. Yaitu ada di sini career card yang bagian ini. Lalu untuk Y card itu ada di bagian sini. Nah, untuk career card ini seperti ini komponennya. Memanggil card biasa dengan logo raw di sini ya. Untuk memindahkan user ke halaman selanjutnya untuk detail posisinya. Lalu di sini ada juga Y card untuk masing-masing dari ini nih, kenapa harus bekerja dengan kami atau alasan untuk bekerja dengan perusahaan tersebut yang dipanggil sebanyak 5 kali dengan image yang berbeda. Lalu untuk card ini juga tadi di map ya, jadi ini berdasarkan data JSON. Nah, untuk komponen selanjutnya yaitu, oh sebelumnya kita bahas terlebih dahulu dari data JSON-nya. Untuk data JSON dari karet itu seperti ini ya. Dan juga untuk data JSON dari review jadi seperti ini. Ada ID, name, company, review, dan sebagainya. Lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu komponen dari FAQ atau Frequently Asked Question. Nah, di sini hanya memakai satu komponen. Itu komponen yang seperti ini nih. Pertanyaan dengan background biru, kemudian di sini ada jawabannya dengan background putih. Nah, itu nama komponennya card FAQ dengan di sini ada question, answer yang diambil dari props, kemudian dipanggil berdasarkan map data FAQ-nya yang ada di data JSON-nya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk 3 komponen patch-nya seperti itu dulu aja. Lanjut ke pemanggilannya itu ada di app.jsx di sini. Nah, karena dia di wrap dengan navbar dan juga ada footer, jadi di sini kelihatan ya ada navbar dan footer. Lalu di sini juga ada roots sebagai React Router DOM. Jadi untuk React Router DOM itu kita definisikan terlebih dahulu dari roots-nya, kemudian path-nya itu mau kemana, lalu elemen yang dipanggil ketika kita mengakses path ini tuh elemen apa gitu. Nah, begitu juga untuk di main-nya di sini ada browser router agar browser itu ngebaca roots-roots yang udah didefinisikan di sini. Kemudian untuk selanjutnya itu dari navbar-nya untuk berpindah page kita bisa menggunakan yang namanya itu navlink. Nah, seperti ini. Jadi tinggal tambahkan atribut to, maka dia akan membaca ketika ngeklik komponen navlink ini, dia akan berpindah ke URL yang ada ditulis di to. Oke, mungkin untuk penjelasan dari React Router Jump segitu dulu. Lanjut ke yang terakhir itu adalah di sini saya menggunakan error patch gitu sebagai dinamisnya. Nah, untuk error patch ini komponen terpisah seperti ini komponen error patch. Jadi di sini ada props, image, code, title, dan description yang masing-masing itu bisa dipanggil secara dinamis. Lalu untuk pemanggilan itu saya panggil dari di app.jsx. Nah, seperti ini. Ada code, ada title, ada image, dan juga deskripsi. Jadi secara dinamis itu menampilkan pesan-pesan error yang berbeda untuk masing-masing pet ini. Misalnya di sini ada pet bintang yang artinya selain dari pet yang didefinisikan di sini, maka dia akan menampilkan pet dengan elemen error patch 404. Untuk 401 itu seperti ini, menampilkan error dari 401, 403 seperti ini, dan juga 400 seperti ini. Mungkin untuk demo webnya kita lanjutkan aja tuh dari mungkin landing page-nya. Nah, seperti ini landing page-nya, seperti kemarin juga masih. Lalu untuk review seperti ini tampilannya. Ini ada Jumbotron atau hero section-nya. Di sini ada card dari masing-masing review, lalu ada testimoninya atau
umpan balik ya, feedback. Nah, kemudian untuk karirnya seperti ini, ada juga Y-nya di sini. Lalu untuk FAQ seperti ini. Nah, lanjut kemudian di bagian 400 dan juga not found lainnya. Di sini ada bagian 400 errornya seperti ini. Lalu bagian 403 seperti ini. Kemudian ada juga 401. Dan yang terakhir itu adalah not found atau link sembarang seperti ini. Nah, mungkin sekian terlebih dahulu untuk presentasi latihan dan juga project dari yang sudah dikerjakan di pertemuan 6. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.